Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum diskusi pada malam hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Di malam hari ini kami akan melaksanakan diskusi tentang teori feminisme dalam artikel Perjuangan Kesetaraan Gender dalam karya sastra kajian terhadap novel perempuan berkalung surban dan gadis pantai. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Wulandari dan kedua teman saya yaitu Saya Diana Nurhayati. Saya Hapsari Ratnadiwati. Baiklah, pemaparan materi akan disampaikan oleh Mbak Diana Nurhayati. Kepada Mbak Diana Nurhayati, kami persilahkan. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori feminisme. Nah, teori feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yang berjudul A Room of One's Own 1929. Secara etimologis, feminis berasal dari kata fema atau woman, berarti perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sebagai kelas sosial. Nah, tujuan feminis ini adalah keseimbangan interrelasi gender. Dan dalam pengertian yang lebih luas, feminis adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya. Nah, teori feminis sebagai alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya erat berkaitan dengan konflik kelas ras dan khususnya konflik gender. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme yang ada dalam salah satu artikel jurnal, yaitu tentang perjuangan kesetaraan gender dalam karya sastra, kajian terhadap novel perempuan berkalung surban, dan novel gadis pantai. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa penerapan teori feminisme dalam artikel tersebut melalui pendekatan yang pertama, yaitu menganalisa secara kritis terhadap stereotip perempuan, mengevaluasi dan merumuskan citra perempuan yang digambarkan dalam teks sastra. Tujuan tulisan ini mencoba untuk mengkaji bagaimana perjuangan gender dalam novel Indonesia, yaitu novel Perempuan Berkalung Surban karya Abidah El Hailiki dan novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Nah, teman-teman, novel pertama ditulis oleh perempuan yang berlatar belakang pesantren atau santri. Sedangkan novel yang kedua ditulis oleh laki-laki berpaham nasionalis, realisme, sosialis. Untuk menganalisis kedua novel tersebut, digunakan pendekatan sosiologi sastra dengan perspektif kritik sastra feminis. Untuk selanjutnya, teman-teman perlu diketahui bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data primer dan sekunder tentang perjuangan gender dalam novel Perempuan Berkalung Surban dan novel Gadis Pantai, berdasarkan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Nah, setelah terkumpul, data-data tersebut dianalisis dengan cermat dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, khususnya kritik sastra feminis. Metode ini dipakai untuk menganalisis data-data pada aspek-aspek ketimpangan gender, terutama pada aspek perjuangan tokoh perempuan di tengah masyarakat yang menganut paham patriarkal dalam kedua novel tersebut. Nah, teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya Hapsari Ratnadiwati, izin bertanya. Baik, silakan. Apa yang melatar belakangi perjuangan gender dari kedua novel Perempuan Berkalung Surban dan Gadis Pantai? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya ingin mencoba menjawab ya, Mbak. Jadi,
Hasil analisis novel perempuan berkalung sorban menunjukkan bahwa perjuangan gender dalam novel ini dilatar belakangi oleh represi laki-laki terhadap perempuan yang dikukuhkan dengan penafsiran ajaran agama yang sangat patriarkis. Sedangkan novel Gadis Pantai dilatar belakangi oleh represi laki-laki yang menganggap perempuan sebagai barang atau benda. Karena laki-laki itu feodalis, otoriter, dan tidak menghargai perempuan dalam rumah tangga, maka muncullah perjuangan atau perlawanan gender tersebut melalui kedua novel tersebut, Mbak. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih Mbak Diana. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Dwi Wulandari izin bertanya. Baik, silakan. Mengapa kedua novel ini menjadi studi dalam karya sastra feminis? Baik Mbak, saya coba menjawab ya. Ya. Karena kedua novel ini menarik dan signifikan dalam studi sastra feminis, meskipun lahir dari latar belakang berbeda dan paham yang berbeda. Tetapi keduanya mengungkap perjuangan gender dalam menghadapi tembok patriarki. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, Mbak. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, sama-sama. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya izin bertanya lagi, Mbak. Ya, silakan, Mbak Sari. Terus apa yang menjadi pembeda antara novel perempuan berkalung dan Gadis Pantai? Jadi yang menjadi pembeda antara novel Perempuan Berkalung Sorban dan Gadis Pantai ini, novel Perempuan Berkalung Sorban yang ditulis oleh Abidah El Hailiki menceritakan tentang perjuangan perempuan yang dilakukan oleh seorang santri putri yang lama tinggal di pesantren yang sangat paham dengan seluk-beluk pesantren dan agama Islam. Nah, sedangkan novel Gadis Pantai menceritakan perjuangan perempuan melawan kaum patriarki feodalis santri. Nah, kalau Abidah mempersoalkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang pada umumnya bertolak dari sudut pandang lelaki, tetapi Pramudya dengan realisme sosialisnya menjustifikasi bahwa kaum feodalis religius priayi santri ini makin merendahkan posisi perempuan. Nah, jadi itu yang menjadi pembedanya, Mbak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah cukup. Sudah, Mbak. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Wulan. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.